Bayangkan menjadi orang terkaya di dunia dan membentuk industri yang mengubah wajah ekonomi global. Inilah kisah John D. Rockefeller. Mengenalkan John D. Rockefeller sebagai pendiri Standard Oil dan salah satu individu terkaya dalam sejarah dunia. Lahir pada 8 Juli 1839 di Richford, New York. John Davison Rockefeller lahir di Richford, sebuah kota kecil di New York, pada tanggal 8 Juli 1839. Kehidupan di Richford pada masa itu sederhana dan keras, terutama bagi keluarga Rockefeller yang hidup dalam keadaan yang sederhana namun penuh semangat. Keluarga sederhana dengan ayah seorang penjual keliling dan ibu yang religius. Ayahnya, William Avery Rockefeller, dikenal sebagai penjual keliling yang sering bepergian untuk menjual berbagai produk, termasuk obat-obatan. Dia adalah sosok yang penuh karisma, namun kehidupannya yang berpindah-pindah membuat keluarga seringkali berada dalam situasi yang tidak menentu. Sebaliknya, ibu John, Eliza Davison Rockefeller, adalah seorang wanita yang sangat religius dan disiplin. Eliza memainkan peran besar dalam membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai moral yang kuat. Dia menanamkan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan ketekunan kepada anak-anaknya. Eliza adalah tulang punggung keluarga, memastikan rumah tangga berjalan dengan baik meski seringkali William tidak ada pendidikan formal yang sederhana. John Rockefeller mendapatkan pendidikan formal yang sederhana di sekolah-sekolah setempat. Meskipun tidak memiliki pendidikan yang mewah, dia adalah seorang siswa yang rajin dan cepat belajar. John menunjukkan minat yang besar pada matematika dan akuntansi, yang nantinya menjadi fondasi penting dalam karir bisnisnya, dipengaruhi oleh etika kerja keras dan disiplin dari ibunya Eliza, dengan pendekatan yang penuh disiplin, sangat berperan dalam membentuk karakter John. Dia mengajarkan pentingnya mengelola uang dengan bijak dan selalu menabung sebagian dari apa yang dia dapatkan. Salah satu pelajaran penting dari Eliza adalah, jangan pernah membelanjakan uangmu sebelum kamu mendapatkannya, yang menjadi prinsip hidup John. John juga belajar tentang tanggung jawab sejak usia dini. Dia membantu keluarganya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan keluarga. Pengalaman ini mengajarkan John tentang nilai kerja keras dan pengorbanan, yang kelak membentuk etos kerjanya sebagai seorang pengusaha besar. Pertama kali bekerja sebagai asisten akuntan di usia 16 tahun. Pada usia 16 tahun, John mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai asisten akuntan di sebuah perusahaan kecil di Cleveland, Ohio. Pekerjaan ini membuka matanya terhadap dunia bisnis dan keuangan. Dia bekerja dengan tekun, mempelajari segala sesuatu tentang pembukuan dan pengelolaan uang, menunjukkan bakat dalam mengelola keuangan dan bisnis sejak dini. John segera menunjukkan bakat luar biasa dalam mengelola keuangan. Dia tidak hanya menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tetapi juga mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Keahliannya dalam mengidentifikasi peluang dan mengoptimalkan sumber daya menjadi jelas bagi atasan dan rekan kerjanya. Melalui kerja keras dan dedikasi, John mengembangkan reputasi sebagai akuntan yang andal dan berbakat. Ini memberinya kepercayaan diri dan modal penting untuk memulai usahanya sendiri di masa depan. Pengalaman awalnya sebagai asisten akuntan mengajarkan John tentang pentingnya detail dan ketelitian dalam bisnis. Dia belajar bahwa sukses tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kerja keras, perencanaan yang matang, dan kemampuan untuk melihat peluang yang orang lain mungkin abaikan. Melalui masa kecilnya yang sederhana, pendidikan yang disiplin, dan awal karir yang penuh dedikasi, John D. Rockefeller mempersiapkan dirinya untuk menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh dalam sejarah. Nilai-nilai yang dia pelajari dari ibunya dan pengalaman praktisnya dalam dunia bisnis menjadi fondasi yang kuat bagi kesuksesan besar yang akan dia capai. Mulai bisnis minyak pada 1863 dengan mitra bisnis Maurice Clark pada tahun 1863, John D. Rockefeller dan mitra bisnisnya, Maurice B. Clark, memutuskan untuk memasuki industri minyak yang sedang berkembang. Mereka mendirikan perusahaan penyulingan minyak kecil di Cleveland, Ohio. Pada masa itu, minyak mentah terutama digunakan untuk memproduksi minyak tanah yang menjadi sumber utama penerangan sebelum adanya listrik. Rockefeller dengan cepat menyadari bahwa industri minyak memiliki potensi besar, tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang luas. Dia memahami bahwa dengan mengelola proses penyulingan secara efisien, mereka bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing. Menyadari potensi besar dalam industri minyak mentah yang masih baru, John D. Rockefeller melihat peluang besar dalam mengatur seluruh rantai pasokan minyak, mulai dari pengeboran, pengangkutan, hingga penyulingan dan distribusi. Dia percaya bahwa kontrol yang lebih besar atas setiap tahap produksi akan memungkinkan penghematan biaya dan kualitas produk yang lebih baik. Pada tahun 1865, Rockefeller membeli saham mitranya, Maurice Clark, dalam bisnis tersebut, menunjukkan tekadnya untuk mengendalikan penuh perusahaan dan visinya untuk ekspansi lebih lanjut. Dia kemudian mendirikan Rockefeller, Andrews Flagler dengan Samuel Andrews dan Henry M. Flagler, yang menjadi dasar dari kerajaan bisnisnya. Pada 1870, mendirikan Standard Oil Company di Ohio. Pada tahun 1870, John D. Rockefeller, bersama dengan mitra-mitranya, mendirikan Standard Oil Company di Ohio. Ini adalah langkah penting dalam usahanya untuk mendominasi industri minyak. Standard Oil segera menjadi perusahaan minyak terbesar di Amerika Serikat. Strategi bisnis agresif yang meliputi penggabungan dan akuisisi perusahaan lain. Rockefeller dikenal karena pendekatan bisnisnya yang agresif dan inovatif. Dia menggunakan strategi penggabungan dan akuisisi untuk memperluas pengaruhnya dan mengendalikan pasar. Standard Oil mengakuisisi banyak perusahaan minyak lainnya, baik yang besar maupun kecil, untuk menciptakan monopoli. Selain itu, Rockefeller menerapkan teknik-teknik manajemen canggih untuk meningkatkan efisiensi.
Dia memperkenalkan standar kualitas yang ketat dan proses produksi yang lebih efisien, yang tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan kualitas produk minyak mereka, dominasi dan monopoli. Standard Oil mengendalikan sekitar 90% penyulingan minyak di AS pada puncaknya pada puncak kekuasaannya. Standard Oil mengendalikan sekitar 90% penyulingan minyak di Amerika Serikat. Dominasi ini memberikan Standard Oil kekuatan besar untuk mengendalikan harga minyak dan mempengaruhi pasar global. Taktik bisnis kontroversial termasuk pengaturan harga dan kesepakatan rahasia dengan kereta api untuk mempertahankan dominasi ini. Rockefeller dan Standard Oil menggunakan berbagai taktik bisnis yang kontroversial. Mereka membuat kesepakatan rahasia dengan perusahaan kereta api untuk mendapatkan tarif pengiriman yang lebih rendah, yang memberi mereka keunggulan kompetitif yang signifikan. Standard Oil juga sering menurunkan harga secara drastis di pasar lokal untuk mengalahkan pesaing. Setelah pesaing keluar dari bisnis, mereka akan menaikkan harga kembali. Taktik-taktik ini menyebabkan banyak kontroversi dan kritik, dan akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan regulasi yang lebih ketat terhadap monopoli. Dampak jangka panjang dari dominasi dan taktik bisnis Rockefeller. Dominasi dan metode bisnis Rockefeller mengubah industri minyak secara drastis. Meskipun metode ini kontroversial, mereka membantu menciptakan industri yang lebih efisien dan terorganisir. Standard Oil menjadi model untuk perusahaan besar lainnya dalam hal manajemen, inovasi, dan strategi bisnis, namun, dominasi ini juga memicu reaksi dari pemerintah dan masyarakat. Pada tahun 1911, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Standard Oil harus dibubarkan menjadi 34 perusahaan yang lebih kecil karena melanggar undang-undang anti-monopoli. Pembubaran ini justru membuat Rockefeller semakin kaya, karena sahamnya di perusahaan-perusahaan baru ini memiliki nilai yang sangat tinggi, dengan strategi bisnis yang inovatif dan taktik yang kontroversial. John D. Rockefeller mengubah industri minyak dan meninggalkan warisan yang berdampak hingga hari ini. Standard Oil menjadi simbol kekuatan korporat dan mendorong munculnya regulasi anti-monopoli untuk mencegah dominasi serupa di masa depan. Menikah dengan Laura Celestia, Chettier Spellman dan memiliki 5 anak. John D. Rockefeller menikah dengan Laura Celestia, Chettier Spellman pada tahun 1864. Chettier adalah putri seorang abolisionis terkenal dan pendidik, Harvey Buell Spellman, yang nilai-nilainya selaras dengan Rockefeller. Pernikahan mereka menghasilkan 5 anak, Elizabeth, Alice, Alta, Edith, dan John D. Rockefeller Jr. Keluarga Rockefeller menjalani kehidupan yang relatif privat, jauh dari sorotan media. Meskipun mereka sangat kaya dan berpengaruh, kehidupan yang relatif privat dan jauh dari sorotan media. Meskipun merupakan salah satu orang terkaya di dunia, Rockefeller lebih memilih kehidupan yang sederhana dan penuh privasi. Dia menghindari kemewahan yang mencolok dan tetap fokus pada keluarganya serta pekerjaan filantropinya. Keluarga Rockefeller dikenal sebagai keluarga yang hangat dan penuh kasih, dengan nilai-nilai kuat yang ditanamkan oleh John dan Chettier kepada anak-anak mereka, mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk amal. John D. Rockefeller dikenal bukan hanya sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai dermawan besar. Dia berkomitmen untuk mendonasikan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan amal. Sepanjang hidupnya, dia mendonasikan lebih dari 500 juta dolar, setara dengan miliaran dolar saat ini, untuk berbagai tujuan filantropi, mendirikan University of Chicago dan Rockefeller Foundation pada tahun 1890. Rockefeller mendirikan University of Chicago dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan tinggi berkualitas. Universitas ini segera menjadi salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di dunia, berkat dukungan finansial yang besar dari Rockefeller. Pada tahun 1913, dia mendirikan Rockefeller Foundation dengan tujuan untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. Yayasan ini berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah, serta telah memberikan kontribusi besar dalam penemuan-penemuan medis dan peningkatan standar hidup global. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Rockefeller Foundation telah mendukung berbagai inisiatif dalam pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Beberapa kontribusi penting termasuk pendanaan untuk penelitian medis yang mengarah pada penemuan vaksin dan perbaikan kesehatan masyarakat. Komitmen Rockefeller terhadap pendidikan juga terlihat dalam dukungannya terhadap berbagai sekolah dan universitas. Dampak pada industri minyak dan ekonomi global. John D. Rockefeller mengubah industri minyak menjadi lebih efisien dan terorganisir. Melalui Standard Oil, dia menerapkan standar kualitas yang ketat dan mengembangkan teknologi baru dalam penyulingan minyak. Pendekatannya yang sistematis dan inovatif meningkatkan produksi dan distribusi minyak, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan meningkatkan aksesibilitas produk minyak di seluruh dunia. Penerapan standar kualitas dan pengembangan teknologi baru dalam penyulingan minyak. Rockefeller adalah pionir dalam menerapkan standar kualitas yang tinggi dan konsisten dalam proses penyulingan minyak. Dia juga mendorong pengembangan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaannya, tetapi juga menetapkan standar baru bagi industri secara keseluruhan. Pengaruh pada bisnis modern. Rockefeller menetapkan standar dalam bisnis besar dan strategi korporat yang masih diikuti hingga hari ini. Pendekatannya dalam manajemen, inovasi, dan penggabungan perusahaan menjadi model bagi banyak perusahaan besar di seluruh dunia. Dia menginspirasi generasi berikutnya dalam dunia bisnis dan filantropi, menunjukkan bahwa sukses komersial dan tanggung jawab sosial dapat berjalan beriringan. Kata-kata Rockefeller, kesempatan adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu dengan nasib. Kegigihan adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih cerdas.
Tidak ada hal yang lebih penting daripada memilih orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi sukses. Kuncinya adalah menemukan bakat Anda dan mengejarnya dengan penuh semangat. Sukses bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan dedikasi. Kerja keras dan ketekunan, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Jangan takut untuk mengambil risiko. Orang yang berhasil adalah mereka yang berani mengambil langkah pertama. Belajarlah dari kesalahan Anda dan teruslah maju. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan pernah menyerah pada impian Anda. Teruslah berjuang dan Anda akan mencapainya. Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmati setiap langkahnya. Keuntungan adalah hadiah yang Anda dapatkan untuk mengambil risiko. Cara terbaik untuk menghasilkan uang adalah dengan membantu orang lain menghasilkan uang. Jangan pernah berinvestasi dalam apa yang Anda tidak pahami. Keuangan yang sehat adalah kunci untuk kehidupan yang bahagia dan bebas stres. Berhematlah dan kelola keuangan Anda dengan bijak. Kebaikan dan kedermawanan, kehidupan yang paling bahagia adalah kehidupan yang didedikasikan untuk membantu orang lain. Berikan kembali kepada masyarakat dan buatlah perbedaan di dunia. Kebaikan adalah investasi terbaik yang dapat Anda lakukan. Jangan hanya menjadi sukses, jadilah berbeda. Tinggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada saat Anda menemukannya. Kepemimpinan dan motivasi, pemimpin yang baik adalah orang yang dapat menginspirasi orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Motivasi adalah api yang membakar dari dalam. Tetapkan tujuan yang tinggi dan jangan pernah menyerah untuk mencapainya. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Anda adalah orang yang mampu melakukan hal-hal luar biasa. Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Luangkan waktu untuk orang yang Anda cintai. Jagalah kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu untuk diri sendiri dan lakukan hal-hal yang Anda sukai. Hiduplah sepenuhnya dan nikmati setiap momen. Pemikiran dan filosofi, kehidupan ini adalah perjalanan yang luar biasa. Nikmati setiap langkahnya. Belajarlah sebanyak mungkin dan teruslah berkembang. Bersikaplah terbuka dan terima perspektif baru. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Hiduplah dengan penuh integritas dan kejujuran. John D. Rockefeller mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga dampak positif yang kita tinggalkan. Dari dominasi industrinya hingga kontribusi filantropinya, warisan Rockefeller tetap hidup hingga hari ini. Jika Anda menemukan kisah ini inspiratif, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana dari cerita Rockefeller yang paling berkesan bagi Anda. Terima kasih telah menonton.